Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inas 20 Channel. Suatu saat, Abu Thalib paman Nabi mendengar bahwa Khadijah sedang menyiapkan barang dagangan yang akan dibawa kafilah ke Syam. Ia memanggil keponakannya yang saat itu berumur 25 tahun. "Anakku, aku bukan orang yang kaya raya. Keadaan kian menekan kita. Aku mendengar bahwa Khadijah memberi upah pekerjanya dengan 2 ekor unta. Akan tetapi, aku tidak setuju jika kau mendapat upah hanya sejumlah itu. Apa kau setuju kalau hal ini kubicarakan dengan dia?" "Terserah paman," jawab Muhammad SAW. Abu Thalib pun pergi mengunjungi Khadijah. "Khadijah, aku dengar engkau memberi upah pekerjamu dengan 2 unta. Namun kalau untuk Muhammad, aku tidak setuju jika upahnya kurang dari 4 ekor. Permintaanmu aku kabulkan, apalagi untuk orang dekat dan kukasihi," jawab Khadijah. Kembalilah sang paman kepada keponakannya dengan menceritakan peristiwa itu. "Ini adalah rizki yang dilimpahkan kepadamu," kata Abu Thalib. Keberadaan Muhammad dalam kafilah dagangannya membuat Khadijah sangat gembira. Ia yakin Muhammad adalah calon suaminya, sebagaimana isyarat dalam mimpinya. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat matahari turun dari langit, kemudian masuk ke dalam rumahnya, serta memancarkan sinarnya ke seluruh tempat, sehingga tidak ada satu rumah pun di kota Mekah yang luput dari sinarnya. Mimpi itu dia ceritakan kepada saudara sepupunya, Waraqah bin Naufal. Ia adalah seorang lelaki yang berusia lanjut, ahli dalam mentakwilkan mimpi, dan juga ahli tentang sejarah bangsa-bangsa purba. Waraqah mempunyai pengetahuan luas tentang agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Waraqah tidak pernah menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Mekah. Ia orang suci dan dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waraqah berkata, "Takwil dari mimpimu itu ialah bahwa engkau akan menikah kelak dengan seorang nabi akhir zaman." "Nabi itu berasal dari negeri mana?" tanya Khadijah bersungguh-sungguh. "Dari kota Mekah ini," ujar Waraqah singkat. "Dari suku mana?" "Dari suku Quraisy juga." "Dari keluarga mana?" "Dari keluarga Bani Hashim, keluarga yang terhormat," kata Waraqah. Khadijah terdiam sejenak, kemudian tanpa sabar meneruskan pertanyaan terakhir. "Siapakah nama bakal orang itu?" Orang tua itu mempertegas, "Namanya Muhammad, dialah calon suamimu." Khadijah pulang ke rumah dengan perasaan yang luar biasa gembira. Belum pernah ia merasakan kegembiraan yang begitu hebat. Sejak itulah Khadijah merasakan getaran-getaran rindu dan cinta. Saat kafilah dagang itu siap untuk berangkat, Maisarah yang menjadi kepala rombongan berkata, "Wahai Muhammad, pakailah baju bulu itu dan peganglah bendera kafilah. Kau berjalan di depan menuju ke negeri Syam." Muhammad SAW melaksanakan perintah Maisarah. Setelah iring-iringan kafilah keluar dari halaman memasuki jalan raya, tanpa sadar Muhammad SAW menangis. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah dan para malaikatnya. Dari mulutnya terucap suara kecil, "Wahai nasib, di mana kiranya ayahku Abdullah? Di mana gerangan ibuku Aminah? Sekiranya mereka menyaksikan nasib anaknya yang yatim piatu ini, yang sebab kemiskinannya lah sehingga harus menjadi buruh upahan ke negeri jauh. Aku tidak tahu apakah aku masih akan kembali lagi ke negeri ini, tanah tumpah darahku." Jeritan batin itu membuat para malaikat di langit bersedih. Mereka memintakan rahmat baginya. Maisarah memperlakukan Muhammad SAW dengan agak istimewa, sesuai dengan perintah Khadijah. Dia memberi pakaian terhormat, kendaraan unta yang tangkas dengan segala perlengkapannya. Perjalanan membutuhkan waktu beberapa hari. Terik matahari begitu panas sekali. Tapi saat Muhammad SAW berjalan, ia senantiasa dipayungi awan hingga mereka berhenti di sebuah peristirahatan dekat rumah seorang rahib Nasrani. Muhammad SAW turun dari untanya, pergi bersama Maisarah untuk mencari angin segar guna melepas lelah di bawah pohon yang teduh. Pohon itu terletak di Basrah, wilayah Syam. Saat itulah seorang rahib keluar dari tempat pertapaannya. Ia heran melihat gumpalan awan yang menaungi kafilah dari Mekah. Padahal sebelumnya hal itu tak pernah terjadi. Ia tahu apa arti tanda itu karena pernah dibacanya di dalam kitab Taurat. Rahib menyiapkan suatu perjamuan bagi kafilah itu dengan maksud untuk menyiasati siapa pemilik keistimewaan dari kalangan itu. Semua anggota rombongan hadir dalam acara perjamuan itu, kecuali Muhammad SAW seorang diri yang tinggal untuk menjaga barang-barang dan kendaraan.
Ketika rahib melihat awan itu tidak bergerak, tetap di atas kafilah, ia bertanya, "Apakah di antara kalian masih ada yang tidak hadir di sini?" Maisarah menjawab, "Hanya seorang yang tinggal untuk menjaga barang-barang." Rahib pergi menjemput Muhammad SAW dan terus menjabat tangannya, membawanya ke tempat perjamuan. Ketika Muhammad SAW bergerak, rahib memperhatikan awan itu turut bergerak pula, mengikuti arah kemana Muhammad SAW berjalan. Dan di saat Muhammad SAW masuk ke ruangan perjamuan, rahib keluar kembali, menyaksikan awan itu, dan dilihatnya awan itu tetap di atas, tidak bergerak sedikit pun walaupun dihembus angin. Ia pun tahu siapa gerangan yang memiliki keutamaan itu. Rahib masuk kembali dan mendekati Muhammad SAW dan bertanya, "Hai pemuda, dari negeri mana asalmu?" "Dari Mekah." "Dari kabilah mana?" tanya sang rahib. "Dari Quraisy, Tuan." "Dari keluarga siapa?" "Keluarga Bani Hashim." "Siapa namamu?" "Namaku Muhammad." Ketika mendengar nama itu, seketika rahib berdiri dan terus memeluk Muhammad SAW dan mencium kening di antara kedua alis Muhammad sambil berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ia menatap wajah Muhammad SAW dengan perasaan takjub, seraya bertanya, "Sudikah engkau memperlihatkan tanda di badanmu agar jiwaku menjadi tentram dan keyakinanku lebih mantap?" "Tanda apakah yang Tuhan maksudkan?" tanya Muhammad SAW. "Silakan buka bajumu supaya kulihat tanda akhir kenabian di antara kedua bahumu." Muhammad SAW melakukan apa yang diperintahkan sang rahib. Rahib tua itu melihat dengan jelas ciri-ciri yang dimaksudkan. "Pergilah kemana hendak pergi, engkau akan terus ditolong," seru rahib. Rahib itu mengusap wajah Muhammad SAW sambil berkata lagi, "Wahai hiasan di hari akhir, wahai pemberi syafaat di akhirat, wahai pribadi yang mulia, wahai pembawa nikmat, wahai Nabi rahmat bagi seluruh alam." Dengan pengakuan tersebut, rahib itu telah menjadi seorang muslim sebelum Muhammad SAW secara resmi menerima wahyu kerasulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dalam perjalanan pulang, kira-kira jarak 7 hari lagi mendekati Mekah, Maisarah mengirim seorang utusan kepada Khadijah untuk memberitahukan bakal kedatangan kafilah serta hal-hal lain yang menyangkut perjalanan. Maisarah menawarkan kepada Muhammad, "Apakah engkau bersedia diutus membawa kabar ke Mekah?" Muhammad SAW berkata, "Ya, saya bersedia apabila ditugaskan." Pemimpin rombongan mempersiapkan unta yang cepat untuk dinaiki oleh utusan yang akan berangkat terlebih dahulu ke kota Mekah. Ia pun menulis sepucuk surat untuk majikannya yang berisi pemberitahuan bahwa perniagaan kafilah yang diikuti Muhammad mendapatkan hasil laba yang sangat memuaskan. Maisarah menceritakan pula tentang pengalaman-pengalaman aneh yang berkaitan dengan diri Muhammad SAW. Tatkala Muhammad SAW menuntun untanya dan sudah hilang dari pandangan mata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril. "Wahai Jibril, pendekkanlah hamparan bumi di bawah kaki-kaki unta Muhammad. Wahai Israfil, jagalah ia dari sebelah kanannya. Wahai Mikail, jagalah ia dari sebelah kirinya. Wahai awan, teduhilah ia di atas kepalanya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rasa kantuk kepada Muhammad sehingga ia tertidur nyenyak dan tiba-tiba telah sampai di Mekah dalam waktu yang cukup singkat. Saat terbangun, ia heran telah mendapati dirinya telah berada di pintu masuk kota kelahirannya. Muhammad SAW sadar bahwa ini adalah mukjizat Allah kepadanya. Ia lalu bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad SAW mengarahkan untanya menuju ke tempat Khadijah. Secara kebetulan, Khadijah saat itu sedang duduk sambil mendongakkan wajahnya keluar jendela memandangi jalan ke arah Syam. Tiba-tiba dia melihat Muhammad di atas untanya dari arah berseberangan di bawah naungan awan yang bergerak perlahan-lahan di atas kepalanya. Khadijah menajamkan penglihatan matanya, sebab yang dilihatnya hanyalah Muhammad SAW sendirian tanpa rombongan, padahal ia telah berpesan kepada Maisarah agar menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ia bertanya kepada wanita-wanita hamba sahayanya yang duduk di sekelilingnya, "Apakah kamu mengenali siapa yang datang itu?" sambil tangannya menunjuk ke arah jalan. Seorang di antara mereka menjawab, "Sepertinya Muhammad Al-Amin." Kegembiraan Khadijah terlukis dalam ucapannya. "Kalau benar Muhammad Al-Amin, maka kamu akan kumerdekakan bila ia telah sampai."
Tak lama kemudian, muncullah Muhammad SAW di depan pintu rumah wanita hartawan itu, yang langsung menyambutnya dengan tutur sapa tulus ikhlas. Kuberikan Anda unta pilihan, tunggangan khusus dengan segala macam harta yang ada di atasnya. Muhammad SAW mengucapkan terima kasih, kemudian menyerahkan surat dari ketua rombongan Maisarah. Setelah melaporkan hasil perniagaan mereka ke negeri Syam, ia meminta izin pulang ke rumah pamannya. Khadijah merasa gembira dengan hasil yang banyak tersebut karena usaha dari Muhammad, tapi ketakjubannya kepada kepribadian Muhammad lebih besar dan lebih mendalam dari semua itu. Setelah Khadijah mengenal Muhammad dan mengetahui kemuliaannya, apalagi setelah Khadijah mengetahui perihal Muhammad dari Maisarah, mengenai segala sesuatu yang disaksikannya sendiri selama dalam perjalanan ke Syam, kini Khadijah merasakan ada getaran-getaran cinta yang tiba-tiba muncul dalam kehidupannya. Sebagai janda yang berumur 40 tahun, pada mulanya ia memang bertekad untuk tidak berumah tangga dan bersuami lagi. Akan tetapi, sekarang Khadijah sering memikirkan Muhammad. Ia merasakan bahwa pribadi pemuda yang bernama Muhammad ini memiliki pribadi yang tiada tandingannya dengan siapa saja. Pikiran Khadijah sekarang terfokus bagaimana ia bisa menjadi istri Muhammad. Keinginan itu bukan didorong oleh hal-hal yang bersifat duniawi, mengingat usia Khadijah saat itu sudah 40 tahun. Namun Khadijah merasa pesimis. Mungkinkah pemuda itu mau menikahinya, mengingat umurnya sudah mencapai 40 tahun? Apa kata orang nanti, karena ia telah menutup pintu bagi para pemuka Quraisy yang melamarnya. Kemudian Khadijah meminta pendapat saudara sepupunya, Warokoh bin Naufal. Dengan jujur, Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai sepupuku, bagaimana aku bisa menolak Muhammad, padahal ia sangat amanah, memiliki kepribadian yang luhur, kemuliaan, dan berasal dari keturunan bangsawan. Lagi pula, pertalian kekeluargaannya luas." "Benar katamu Khadijah, hanya saja ia bukan orang kaya," ujar Warokoh. "Tidak masalah bahwa ia bukan orang kaya. Aku sudah punya banyak harta. Aku tidak memerlukan harta lelaki. Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya." Demikian Khadijah menyerahkan urusannya kepada Warokoh. Khadijah mencintai Muhammad bukan karena hartanya, tetapi karena budi pekertinya. Jika Khadijah ingin harta, maka sudah pasti lamaran dari para bangsawan dan hartawan Quraisy dia terima sejak dahulu. Namun kenyataannya semuanya ia tolak. Setelah merasa yakin pada Muhammad untuk dijadikan suami, Khadijah meminta seorang temannya yang bernama Nafisah binti Munayyah untuk menemui Khadijah. Khadijah meminta kepada sahabatnya untuk memberitahu Muhammad bahwa jika Muhammad mau, Khadijah bersedia menikah dengannya. Selanjutnya, tatkala Nafisah keluar dari rumah Khadijah, ia langsung menemui Muhammad sehingga terjadilah dialog yang menunjukkan kelihayan dan kecerdikan Nafisah. "Apakah yang menghalangimu untuk menikah, wahai Muhammad?" "Aku tidak memiliki apa-apa untuk menikah. Jika aku pilihkan untukmu seorang wanita yang kaya raya, cantik dan berkecukupan, maka apakah kamu mau menerimanya?" "Siapa dia?" "Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Jika dia setuju, maka aku pun setuju." Nafisah pergi menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Sedangkan Muhammad memberitahukan kepada pamannya tentang tawaran Nafisah untuk memperistri Khadijah. Abu Thalib sangat mengenali Khadijah. Ia menyambut tawaran Nafisah dengan senang hati. Tak ada keraguan dalam hatinya bahwa Muhammad dan Khadijah akan menjadi pasangan yang ideal. Kemudian Abu Thalib memerintahkan adik perempuannya yang bernama Safiyah untuk mengunjungi Khadijah dan membicarakan perkawinan itu. Pada saat itu, Nafisah membicarakan hasil pertemuannya dengan Muhammad SAW. Khadijah menerima kedatangan Safiyah dengan ramah dan sopan. Khadijah mengatakan kepadanya bahwa dia telah memilih keponakan Safiyah sebagai pasangan hidupnya tanpa persyaratan dan tuntutan apapun. Safiyah sangat bahagia karena misinya telah berhasil. Sebelum meninggalkan rumah Khadijah, ia diberi hadiah sebuah jubah yang sangat indah. Abu Thalib membeli beberapa hadiah untuk Khadijah. Kemudian berangkatlah Abu Thalib, Hamzah, dan keluarganya yang lain menemui paman Khadijah yang bernama Amru bin Asad untuk melamar Khadijah bagi Muhammad. Maka diadakanlah sebuah acara yang penuh keindahan. Warokoh bin Naufal dan beberapa orang-orang terkemuka di Arab ikut hadir di rumah Khadijah. Abu Thalib dengan resmi meminang Khadijah melalui Warokoh bin Naufal selaku wakil dari Khadijah. Orang tua yang bijaksana itu setuju. Khadijah menerima hadiah yang diberikan oleh keluarga Muhammad dengan senang hati, dan tentu saja Khadijah menerima lamaran itu.
Kedua belah pihak segera menentukan tanggal pernikahan dua orang agung ini. Abu Thalib sendiri yang bertanggung jawab atas persiapan pernikahan kemenakannya. Untuk kesempatan yang penuh berkah itu, ia mengeluarkan semua peninggalan keluarga dan benda-benda peninggalan kakeknya yang terdahulu. Ini semua termasuk jubah dan tongkat Abdul Muthalib. Mempelai lelaki mengenakan jubah dan tongkat itu. Abu Thalib meletakkan surban hitam lambang kaumnya di atas kepala mempelai lelaki dan memasangkan sebuah cincin bermata akik hijau di jari Muhammad. Cincin itu dulu adalah milik Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dalam upacara pernikahan itu, para kepala suku Quraisy dan tokoh masyarakat Mekah turut diundang. Muhammad SAW mengendarai seekor kuda yang gagah. Para pemuda dari keluarga Bani Hashim menghunus pedang mereka yang berkilauan sambil mengarak mempelai laki-laki dari rumah Abu Thalib ke rumah Khadijah. Kaum wanitanya telah berangkat terlebih dahulu dan telah dijamu di rumah Khadijah. Rumah Khadijah diterangi cahaya lilin yang penuh gemerlap. Di dalam rumah, lampion-lampion tergantung pada rantai-rantai emas yang ditempelkan pada atap. Tiap lampion terdiri dari 7 lilin. Para tamu berdatangan menjelang senja hari. Kepala pembantu di rumah Khadijah telah membentuk suatu panitia khusus untuk menyambut mempelai lelaki dan tamu kehormatan. Panitia mempersilahkan mereka masuk melalui pintu gerbang yang tinggi ke gedung yang dinding-dindingnya berkeramik dan atapnya berwarna emas. Mereka duduk nyaman di atas permadani. Untuk kesempatan khusus ini, Khadijah telah memberikan seragam khusus bagi seluruh pembantunya. Semua kelihatan rapi, begitu juga dengan kamar pengantinnya. Benar-benar istimewa dan memang tidak terkalahkan dalam hal seni dan keterampilan menghiasnya. Kain sutra digantungkan, dindingnya dihiasi dengan tirai, dan lantainya pun ditutup dengan karpet beludru berwarna putih. Penyambutan untuk memeriahkan acara pernikahan yang digelar di rumah mempelai perempuan itu sangat meriah. Puluhan anak-anak lelaki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan di sepanjang lorong yang dilalui oleh mempelai lelaki. Kemudian mengucapkan salam dan selamat datang kepada mempelai sambil menghamburkan berbagai jenis bunga kepada para tamu dan pengiring. Khadijah sang mempelai wanita duduk di atas pelaminan yang beralaskan kain bersulam yang sangat indah. Ia sendiri tampak cantik dan bercahaya. Di atas kepalanya, ia mengenakan sebuah mahkota yang bertahtakan emas dan berlian yang keindahannya sangat mempesona. Gaunnya berwarna merah tua, dikombinasikan dengan hijau yang dihiasi dengan kancing-kancing emas dan tempelan mutiara serta zamrud. Ada 2 orang gadis cantik yang mendampinginya, masing-masing mengenakan gaun sutra dan mahkota emas serta sepatu yang dipenuhi dengan permata. Peristiwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah dilangsungkan setelah 2 bulan 15 hari pasca kepulangan Nabi dari perjalanan niaga di negeri Syam. M. Shibli, ahli sejarah dari India, menulis bahwa mahar yang diberikan kepada Khadijah adalah 500 keping emas. Sementara menurut Abdul Mun'im Muhammad, mahar Rasulullah yang diberikan kepada Khadijah sebanyak 20 ekor unta. Rasulullah menikah dengan Khadijah saat usianya 25 tahun, sedangkan Khadijah 40 tahun. Yang bertindak sebagai wali Khadijah adalah pamannya yang bernama Amir bin Asad, sedangkan Waraqah bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih. Adapun Abu Thalib memberikan sambutan dalam upacara pernikahan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita sebagai keturunan Nabi Ibrahim, benih Nabi Ismail, anak cucu Ma'ad dari keturunan Mudar. Kita juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menjadikan kita sebagai penjaga rumahnya, pengawal tanah sucinya yang aman sejahtera dan hakim terhadap sesama manusia. Sesungguhnya anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, kalau ditimbang dengan lelaki manapun juga, niscaya ia lebih berat dari mereka sekalian. Walaupun ia tidak berharta, namun harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan cepat perginya. Tuan-tuan sudah mengenali kepribadian Muhammad. Ia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Demi Allah, sesungguhnya aku mempunyai firasat tentang dirinya bahwa sesudah ini, yakni di saat-saat mendatang, ia akan memperoleh berita gembira serta pengalaman-pengalaman hebat. Semoga Allah memberkati pernikahan ini. Menyambut pernyataan Abu Thalib, Waraqah bin Naufal berkata, Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah menjadikan kami sebagaimana yang telah Anda ucapkan tadi, dan yang telah mengaruniai kami seperti apa yang telah Anda sebutkan. Kami adalah orang-orang Arab yang terkemuka dan para pemimpin mereka. Kalian pun berhak atas kemuliaan seperti itu.
Tak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan kalian, dan tiada pula yang menyangkal kehormatan dan kemuliaan kalian. Kami sangat berhasrat menyambung tali persaudaraan dengan kalian. Karena itu, hendaklah kalian saksikan, wahai para pemimpin Quraisy, bahwa pada detik ini kunikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Talib kemudian menyahut, aku akan merasa lebih senang bila paman Khadijah turut berkata seperti itu. Kemudian paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad menjawab, saksikanlah wahai para pemimpin Quraisy bahwa aku menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Semua yang hadir lalu menyatakan kesaksiannya. Para tamu satu persatu mengucapkan selamat kepada pengantin dan mendoakan agar mereka berdua diberikan kebahagiaan. Setelah selesai upacara pernikahan, kepala pembantu memerintahkan anak buahnya untuk menggelar jamuan makan. Jamuan makan ini benar-benar mewah dan tidak pernah terjadi di Mekah sebelumnya. Para tamu menikmati kelezatan masakan-masakan yang tersedia. Itu semua hasil olahan juru masak yang terkenal. Ketika merasa haus, mereka dapat minum minuman segar yang terbuat dari sari buah-buahan yang segar. Setelah upacara pernikahan selesai dan para tamu pulang, Khadijah membuka isi hati kepada suaminya dengan ucapan, wahai suamiku, bergembiralah. Semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya, telah menjadi milikmu. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang engkau ridhoi. Peristiwa itu sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 8, yang artinya, dan dia Allah mendapati kau miskin, lalu menjadikan kau kaya. Setelah menikah, Rasulullah SAW menempati rumah Khadijah. Menurut riwayat, rumah Khadijah terletak di dekat jalan raya. Dasar rumahnya berukuran 10 kali 4 meter dan tingginya setengah meter. Untuk menuju ke rumah itu, harus lebih dahulu turun 2 trap, kemudian melalui jalan kecil. Pintu rumah terletak di sebelah kanan dan menghadap ke jalan yang jaraknya 2 meter. Rumah Khadijah mempunyai 3 kamar. Setiap kamarnya mempunyai 1 pintu. Kamar yang luasnya 6 meter berfungsi untuk tempat khalwat. Kamar Rasulullah luasnya 6 kali 4 meter dan dipakai sebagai kamar suami istri. Sedangkan kamar yang luasnya 7 kali 4 meter untuk putri-putri Rasulullah SAW. Di belakang rumah ada sebuah kebun yang luasnya 10 kali 7 meter. Tempat itu untuk menaruh barang-barang dagangan Khadijah sebelum menikah. Setelah menikah dengan Rasulullah, tempat itu digunakan untuk menerima tamu dan tempat hidangan. Inilah rumah Khadijah, tempat yang pertama kali menerima manusia suci, Muhammad SAW. Mereka hidup bahagia dalam bimbingan wahyu. Demikianlah awal kisah kehidupan Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah.